Salam cerdas, Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membaca berita dan sedikit komen dari saya kali ini menyoroti soal anggaran Kementerian Pekerjaan Umum, PU ya, yang tiba-tiba bertambah lagi setelah sebelumnya dikurangi. Nah, kalau kita ketik di mesin pencarian, ada belasan media mainstream yang memberitakan ini pada tanggal 7 Mei kemarin. Misalnya Tempo memberi judul DPR kaget anggaran Kementerian PU bertambah ya, dan seterusnya. Jadi berapa gitu di sini ditulis. Kemudian ada Detik Finance yang lunak judulnya, Komisi 5 DPR setujui anggaran Kementerian PU bertambah jadi 73,76 triliun. Kalau DPR, kalau Tempo tadi menekankan DPR-nya kaget ya. Kalau ini Detik Finance DPR setuju. Jadi nanti kelihatan itu sudah ya, setelah kaget setuju kan begitu. Ada CNBC Indonesia sempat dibuat kaget, DPR setuju anggaran PU ditambah 73,76 triliun, yang benar menjadi ya, bukan ditambah sebanyak itu. Ada Antara juga, ada bisnis.com juga memberi judul yang mengundang kita ingin baca, DPR cecar Menteri PU soal tambahan anggaran 2025. Nah, ini jumlah tambahannya ya, 23,28 triliun. Nah, Bloomberg News juga menulis, Kompas.com juga menulis, Tirto ID juga menulis, dan seterusnya. Nah, karena saya sudah baca tadi beritanya hampir sama, saya meskipun judulnya berbeda-beda, saya bacakan supaya terjadi variasi ya di kanal ini. Saya tidak belum ada kerjasama dengan satu media manapun yang saya anggap menarik, informatif, itu saya bacakan. Kali ini saya baca dari Tirto ID. Nah, judulnya Tirto ID, maaf ini ditulis pada tanggal 7 Mei 2025 jam 15.10, jam 3 sore kemarin ya. Reporternya Nabila Ramadanti. Nah, judulnya begini, DPR minta kejelasan anggaran Kementerian PU yang bertambah. Jadi judulnya sudah begitu. Headline-nya adalah Komisi 5 menyayangkan Kementerian PU belum melaporkan surat dari Kementerian Keuangan ke DPR yang berisi tentang persetujuan pembukaan anggaran. Kita baca beritanya ya. Nah, Ketua Komisi 5 DPR Pak Lasarus meminta kejelasan kepada Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo terkait tambahan anggaran yang didapat oleh kementeriannya, jadi Kementerian PU. Hal ini dilayangkan Lasarus sebagai bentuk interupsi usai Dodi menyampaikan adanya tambahan anggaran di lingkungan kementeriannya. Nah, Tirto menulis Kementerian PU sendiri menerima tambahan anggaran dari hasil relaksasi blokir sebesar 23,32 triliun. Relaksasi itu berdasarkan pada surat Menteri PU Dodi Hanggodo, ada nomor suratnya, dikirim kepada Menteri Keuangan. Nah, kemudian Sri Mulyani atas usulan relaksasi buka blokir anggaran Kementerian PU per 13 Maret 2025 serta penetapan revisi anggaran 21-25 Maret 2025. Jadi saya tambahkan komentar sedikit. Kita sudah tahu sejak akhir Januari ada impres yang minta kementerian, lembaga, bahkan sampai ke Pemda ya, Bupati dan Gubernur, itu menyesuaikan dengan acuan baru yang diberikan oleh impres bahwa akan ada pemotongan senilai kurang lebih 256 triliun untuk kementerian lembaga dan 256 triliun, lalu 50-an triliun untuk daerah ya, melalui transfer ke daerah. Nah, di antara yang di kementerian itu sebanyak kurang lebih 256 itu, salah satu yang mengalami pemotongan paling besar itu adalah pekerjaan umum, terbesar kalau saya tidak salah. Nah, ternyata sampai saat ini proses pemblokiran dan proses penyusunan ulang itu belum ditetapkan sebagai suatu
keputusan yang menjadi acuan. Yang menjadi acuan itu DIPA ya, ada APBN, kemudian ada DIPA-nya, lalu ada aturan-aturan teknis lainnya. Nah, sementara ini ternyata baru diblokir. Artinya tidak bisa dipakai banyak jenis belanja, ya bukan jenis ya, tetapi program kegiatan di masing-masing KL itu. Salah satunya adalah PU yang paling besar ya. Nah, sebelum adanya hal baru, belum adanya postur baru, karena seperti laporan Kementerian Keuangan minggu lalu itu, bahwa postur 2 minggu yang lalu ya belum berubah. Nah, ternyata sudah ada yang dibuka blokirnya, salah satunya PU. Kita nanti akan menunggu nih berita-berita apa ada yang dibuka lagi. Jadi dibuka, tetapi tidak seluruhnya dibuka, kira-kira gitulah. Nah, ini dilanjutkan beritanya, ini kita bisa mencoba memahami dari berita ini. Dengan adanya tambahan tersebut, maka anggaran Kementerian PU 2025 menjadi 73,76 triliun per 25 Maret 2025. Jadi udah lama nih. Ini yang dipermasalahkan DPR. DPR kok nggak tahu, kira-kira gitulah. Nah, mekanisme buka blokir itu mekanisme pemerintah, Pak, bukan mekanisme DPR. Tetapi kami harus mendapat kejelasan, dokumen dan seterusnya, kata Lazarus dalam rapat kerja Raker bersama Menteri PU di ruang rapat Komisi 5 DPR RI di gedung DPR RI Rabu 7 Mei 2025. Tadi ya, surat pembukaan blokir sejumlah nilai tertentu itu menjadi 73,76 dari sebelumnya, bertambah sekitar 23 triliun. Itu 25 Maret. Kalau tanggal 7 berarti 2 minggu kemudian kan. Ya, ini saya sedikit komen ya. Bayangkan ya bagaimana kami ekonom atau siapapun yang memberi masukan itu termasuk kritik konstruktif ya. DPR saja yang mitranya pemerintah dan dalam hal APBN ini adalah wewenang legislatif dengan eksekutif, sebenarnya itu baru diberitahu, meskipun menurut ketua komisi ini ya kalau buka blokir sih itu urusannya pemerintah kecuali mau merubah APBN-nya. Tapi mestinya diberitahu lah ya, sehingga jangan diberitahu pada saat rapat saja, kira-kira begitulah. Nah, Komisi 5 menyayangkan Dodi belum melaporkan surat dari Kementerian Keuangan ke DPR yang berisi tentang persetujuan pembukaan blokir tersebut. Atas dasar ini, Lazarus beserta jajarannya meminta untuk melakukan break skorsing rapat selama kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi lebih lanjut. Jadi mendekatlah kira-kira gitu ya. Dijelaskan. Nah, setelah dibuka lagi, ini posisinya adalah 73,76 triliun per hari ini. Yaitu harusnya barang ini dari tanggal 23 Maret yang lalu, tapi jujur kami pimpinan dan anggota belum tahu, Pak. Saya sendiri belum tahu ini, baru mendengar dan melihat di paparan Pak Menteri hari ini pada saat rapat ya, kata Lazarus. Untuk diketahui, nah ini informasi dari Tirto. Saya tadi sudah juga baca, hampir semua media mainstream itu menginformasikan ini. Jadi waktu sebelum dikenakan efisiensi, PU ini anggarannya 110,95 triliun. Langsung menjadi 29,57 triliun. Ini pemotongan terbesar untuk kementerian lembaga ya. Dari 200-an 56 itu yang paling besar adalah ke sini. Kemudian efisiensi itu mengalami konstruksi sehingga anggaran Kementerian PU menjadi 50,48 per 13 Februari 2025. 110,95 proses pertama dipotong menjadi 29,57, ternyata ditambahi lagi menjadi 50,48 13 Februari 2025, dan ini tadi 23 Maret menjadi 73,76 triliun. Namun tambahan dari hasil relaksasi blokir belum dilaporkan ke DPR. Saya betul-betul menggarisbawahi ini, jangankan ekonom ya, apalagi netizen yang mungkin tidak begitu memperhatikan, DPR saja itu baru mendapat informasi. Nah, sementara Dodi sendiri mengaku minta maaf karena tidak mengetahui mekanisme tersebut. Ini kembali memberi sinyal kurang baik ya, koordinasi di pemerintahan termasuk antar lembaga dengan DPR. Jadi kata Dodi, menteri dia tidak tahu mekanisme itu karena pikirnya ketika ada pemblokiran blokir dari Kementerian Keuangan tidak perlu lagi bersurat atau melaporkan ke DPR untuk meminta persetujuan kembali. Salah saya karena saya tidak begitu paham mekanisme ini, kata Dodi dalam rapat. Ya sederhana kalau komentar ekonom. Lah kan ada eselon 1, eselon 2 di sana, ada dirjen yang orang lama kan yang memang pekerja birokrasi, masa tidak memberitahu ke menterinya, kira-kira gitu kalau saya berkomentar sederhana ya.
Pada kesempatan itu Dodi juga menjelaskan tambahan anggaran hasil relaksasi ini akan digunakan untuk program hasil terbaik cepat PHTC ya. Ini ada madrasah, preservasi jalan dan seterusnya lah. Ya ini masuk akal lah ya. Ini mungkin dari juga respon-respon ya. Setelah mendengar penjelasan Kementerian PU, Komisi 5 akhirnya tetap menyetujui revisi Pagu Kementerian PU itu. Nah, jadi gitu berdasarkan surat permohonan persetujuan perubahan Pagu efektif tanggal 7 Mei hari kemarin itu ya. Dengan demikian Pagu efektifnya ditetapkan sebesar 73,76 triliun. Ini sudah termasuk tambahan anggaran dari hasil relaksasi blokir. Saya simpulkan sederhana, sekali lagi berita ini memberi isyarat kepada kita bahwa ini memang masih ada proses yang belum selesai dalam efisiensi anggaran, masih tarik ulur dan belum berubah postur. Dan yang lebih penting ada sinyal komunikasi antara pemerintah dengan DPR itu tidak sebagaimana biasanya. Ini menterinya saja tidak tahu. Jadi kalau buat masyarakat mungkin ya info-info seperti ini ya sekedar lewat saja ya. Buat kita ekonom, kita mau menganalisis juga agak bingung. Dan yang penting, nah ini yang paling penting menurut saya, ini investor dalam dan luar negeri mestinya membaca situasi ini sehingga itu tidak begitu menjadi sentimen yang baik ya, jadi sentimen negatif terhadap pengelolaan fiskal kita. Mudah-mudahan pemerintah segera memperbaikinya.